Di sini aku mau cerita. Penggunaan artificial intelligence atau AI saat ini sudah digunakan secara masif dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pertanian, atau bahkan sektor yang tidak bisa lepas dari aku saat ini. Yakni pendidikan. Tentu saja penggunaan AI saat ini bagiku memiliki banyak sekali peluang dan memberikan berbagai macam kemudahan. Tetapi tidak lepas dari itu, ini menjadi sebuah tantangan atau bahkan bisa menjadi bumerang. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yups, bener banget. Di era teknologi dan kecanggihan artificial intelligence saat ini tentu saja memiliki dampak yang signifikan, terutama pada dunia pendidikan. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat penting dan bahkan dibutuhkan di dunia pendidikan dan tidak bisa dihapuskan, yakni psikologi pendidikan. Bersama aku, Marnita Wulansari, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan peran dari psikologi pendidikan itu sendiri. Sebelumnya, kita taruh dulu kameranya. Oke, udah pas. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu memiliki cara belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda setiap individunya. Ada yang bisa berupa visual, auditori, atau bahkan kinestetik. Nah, disinilah peran psikologi pendidikan untuk bisa menciptakan bagaimana sih pembelajaran yang efektif, efisien, serta menyenangkan. Sehingga tidak semuanya digital maupun inovasi-inovasi di dalamnya itu bisa memahami bagaimana gaya belajar yang cocok untuk setiap siswa. Teknologi emang keren sih, tapi pernah kebayang nggak teman-teman, kalau siswa atau kita sendiri dihadapkan dengan tugas yang menumpuk dan itu secara online, tentu saja itu akan mengalami dampak tersendiri bagi kita dan bahkan bisa mengalami stres ya dalam tanda kutip. Di sini kondisi itu bisa dianalisis menggunakan psikologi pendidikan. Di sini psikologi pendidikan berperan untuk memahami bagaimana sih kondisi psikis dari siswa itu sendiri dan bagaimana cara untuk menanganinya. Pernah ada siswa yang bertanya, AI itu selalu benar ya Bu Guru? AI emang pintar, tapi bukan berarti selalu benar. Karena apa? Karena dengan adanya psikologi pendidikan tentu saja akan membantu siswa dalam berpikir kritis, memiliki etika, dan tentu saja bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Teman-teman menyadari nggak bahwa peran guru saat ini terutama di era digital itu tidak cukup sebagai penyampai materi, tetapi lebih dari itu. Guru saat ini dituntut untuk bisa menjadi seorang yang bisa diteladani, sosok motivator, bahkan psikolog bagi sebagian atau bahkan seluruh siswa. Yaps, benar banget ya teman-teman. AI itu tentu saja boleh membantu kita dalam memberikan data proses hasil belajar siswa. Tetapi kembali lagi, yang memahaminya secara utuh, yang mampu memberikan evaluasi secara mendalam, bahkan treatment-treatment yang dilakukan itu tentu saja psikologi pendidikan itu sendiri. Dan tentu saja di sini peran psikologi pendidikan sangat-sangatlah dibutuhkan terutama dalam tahap evaluasi pembelajaran. Karena di sini kita bisa mengetahui hal apa sih yang kita sebaiknya lakukan setelah melihat data hasil dari proses belajar siswa. Yap, betul banget ya teman-teman, pengembangan karakter. Tentu saja di era digital saat ini, di berbagai macam kecanggihan teknologi, atau bahkan sudah ada artificial intelligence, tentu saja satu hal yang tidak bisa tergantikan, yakni pengembangan karakter. Di sini teknologi boleh canggih, tetapi nilai-nilai seperti nilai empati, nilai kerjasama, dan resiliensi tetaplah sangatlah penting. Di sini psikologi pendidikan tentu saja berperan dalam menanamkan pendidikan karakter melalui kurikulum-kurikulum yang sudah disusunnya. Dan hal ini tentu saja tidak dapat digantikan oleh AI ataupun teknologi-teknologi lainnya. Oke, itu dia tadi ya teman-teman, video terkait beberapa peran psikologi pendidikan terutama di era digital saat ini. Di sini aku ingin menekankan bahwa benar banget ya teman-teman, kecanggihan teknologi dan artificial intelligence saat ini tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan terutama di dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena akan membuka lebih banyak peluang lagi. Tetapi tidak lepas daripada itu, tentu saja peran psikologi pendidikan sangat-sangatlah tetap dibutuhkan. Karena apa? Proses belajar mengajar tanpa adanya psikologi pendidikan tentu saja bagaikan raga yang kehilangan jiwanya. Yuk kita dukung sama-sama pembelajaran saat ini yang tidak hanya cerdas dalam dunia digital, tetapi juga kaya akan nilai karakter dan nilai-nilai mental di dalamnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you in the next video.